Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita akan membahas latihan persiapan PTS kelas 8 semester pertama. Adapun materinya yaitu pola bilangan, sistem koordinat kartesius, dan relasi. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai, kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan materi-materi berikutnya. Baik, langsung saja. Di sini soal nomor 1 adalah tentukan dua suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. Nah, berarti di sini yang A 4, 8, 12, 16, 20. Nah, dua suku berikutnya berarti yang ada di sini ya, dua suku berikutnya. Kita lihat aturannya supaya lebih mudah. Ini 4 menjadi 8 ditambah 4, 8 menjadi 12 juga ditambah 4, 12 menjadi 16 juga ditambah 4, 16 menjadi 20 juga ditambah 4, maka ini seluruhnya ditambah 4. Menentukan bilangan-bilangan berikutnya juga ditambah 4. Berarti 20 ditambah 4 itu menjadi 24, dan 24 nanti ditambah 4 lagi menjadi 28. Maka dua suku berikutnya adalah 24 dan 28. Kemudian yang B sama ya, kita lihat polanya. 32 menjadi 29 itu dikurang 3. Kemudian 29 menjadi 26 dikurang 3. Kemudian 26 menjadi 23 juga dikurang 3. Maka untuk menentukan bilangan-bilangan berikutnya menjadi dikurangi 3 juga. 23 dikurang 3 menjadi 20. Nanti 20 dikurang 3 menjadi 17. Jadi dua suku berikutnya adalah 20 dan 17. Nah, nanti yang C kamu coba sendiri, silahkan. Kemudian nomor 2 ya. Tentukan rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N kita sudah punya rumus ya, rumus yang sudah kita pelajari. Rumusnya UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. Nah, ini rumusnya. Tapi kita gunakan cara cepat ya. Sekarang kita gunakan adalah cara yang cepat. Apa itu? Nah, kita lihat di sini 10 menjadi 7 berarti dikurang 3. Kemudian 7 menjadi 4 juga dikurang 3. Kemudian 4 menjadi 1 juga dikurang 3. Kemudian 1 menjadi min 2 juga dikurang 3. Ternyata ini adalah dikurang 3. Maka UN-nya adalah min 3. Nah, min 3-nya dari sini ya. Min 3N. Kemudian bagaimana lagi? Kita lihat bilangan pertamanya. Bilangan pertamanya adalah 10. Maka 3 min 3 supaya menjadi 10 diapain? Min 3 supaya menjadi 10 adalah ditambah 13. Min 3 ditambah 13 adalah 10. Maka rumus suku ke N-nya adalah min UN sama dengan min 3N tambah 13. Itu ya, langsung. Ini rumus cepatnya. Kemudian yang B, 5 menjadi 9 itu ditambah 4. 9 menjadi 13 juga ditambah 4. 13 menjadi 17 juga ditambah 4. Maka rumus UN-nya, nah ini 4, 4, 4 plus ya, berarti 4N. Kemudian bilangan pertamanya adalah 5. Karena bilangan pertamanya adalah 5, maka 4 menjadi 5 diapain? Ditambah 1. Berarti rumus suku ke N-nya adalah 4N, UN sama dengan 4N ditambah 1. Nah, ini. Jadi kalau pakai rumus ini pun hasilnya sama dengan ini. Ini adalah cara cepatnya. Nanti yang C bisa kamu coba lagi sendiri. Kemudian yang nomor 3 ya, kita lihat. Tentukan suku ke-30. Nah, sebelum menentukan suku ke-30, berarti kita tentukan dulu suku ke N-nya ya. Ini 90 menjadi 94 dikurang 3. Ini 94 menjadi 91 kurang 3. 91 menjadi 88 juga dikurang 3. Maka rumus suku ke N-nya adalah min 3N. Min 3 supaya menjadi 97 adalah ditambah 100. Min 3 ditambah 100 itu 97. Ini setelah dapat rumus suku ke N-nya, baru kita suku ke 30. N-nya berarti 30. Jadi U30 suku ke 30 sama dengan min 3 kali N. N-nya itu 30
ditambah 100. Min 3 kali 30 min 90 ditambah 100. Min 90 tambah 100 adalah 10. Jadi suku ke-30-nya adalah 10. Itu ya. Suku ke-30-nya adalah 10. Sekarang yang B. 4 menjadi 7 itu ditambah 3. 7 menjadi 11. Oh, mungkin ini harusnya 3 ya, supaya nanti hasilnya sama. Ini 7 menjadi 11 ditambah 3. Ini juga 11 tambah 4 ya. Tadi 3 menjadi 7 tambah 4. 7 menjadi 11 juga ditambah 4. 11 menjadi 15 juga ditambah 4. Berarti UN-nya adalah 4N karena ini ditambah 4. Kemudian kita lihat bilangan pertamanya adalah 3. Tadi sudah kita ganti ya, 3. 4 supaya menjadi 3 maka dikurang 1. Nah, ini rumus suku ke N-nya. Kalau sudah dapat rumus suku ke N-nya, tinggal berarti suku yang ke-30 adalah 4 dikali 30 dikurang 1 atau 120 dikurang 1 adalah 119. Jadi suku yang ke-30 adalah 119 untuk yang B. Ini kita perbaiki ya tadi soalnya. Yang C silahkan nanti coba sendiri. Kemudian nomor 4, perhatikan pola pada gambar berikut. Nah, banyak titik atau banyak batang korek api untuk membuat pola ke-20. Sama, ini juga kita buat polanya, titiknya ada 1, yang ini titiknya ada 5, yang ini titiknya ada 9. Nah, kita lihat polanya, ini ditambah 4, ini ditambah 4, berarti rumus UN-nya adalah 4N. Bilangan pertamanya adalah 1, 4 supaya menjadi 1 diapain? Dikurang 3, 4 dikurang 3 adalah 1. Nah, sekarang yang ditanya adalah pola ke-20. Berarti pola ke-20 adalah U20. Berarti 4 dikali 20 dikurang 3, 80. 4 kali 20 dikurang 3 adalah 77. Nah, ini yang A ya. Yang A hasilnya adalah polanya 77. Langsung saja ini yang B, yaitu polanya berbentuk segitiga, ditanyakan batang korek api. Berarti yang pertama batang korek apinya ada 3, yang kedua batang korek apinya ada 7, dan yang ketiga batang korek apinya setelah kita hitung ada 11. Maka pola bilangannya adalah 3, 7, 11. 3 menjadi 7 berarti ditambah 4, 7 menjadi 11 ditambah 4. Maka rumus UN-nya adalah 4N. Bilangan pertamanya adalah 3, maka 4 supaya menjadi 3 menjadi dikurang 1. 4 dikurang 1 adalah 3 bilangan pertamanya. Maka suku yang ke-20 adalah 4 dikali 20 dikurang 1. 4 dikali 20, 80 dikurang 1 adalah 79. Jadi pola ke-20 adalah 79. Nah, untuk yang C nanti bisa dibuat sendiri sebagai latihan. Kemudian nomor 5 yaitu perhatikan gambar. Di sini ada bidang koordinat kartesius, ada titik P, Q, R, dan S. Pertanyaannya, jarak titik P dari sumbu X. Nah, ini jarak titik P dengan sumbu X, ini sumbu X ya. Nah, ini jarak titik P dengan sumbu X ini berapa? Yaitu 2 satuan. 2 satuan di atas sumbu X. 2 satuan di atas sumbu X, ya, di atas. Kemudian dari sumbu Y. Nah, sumbu Y ini berarti jaraknya ini ya. Ini 3 satuan di kiri sumbu Y. Jadi jarak titik P adalah 3 satuan di atas sumbu X dan dari sumbu Y 3 satuan di kiri sumbu Y. Kemudian titik Q. Titik Q ini jarak terhadap dari sumbu X yaitu 1 ya, maaf. 1 satuan di bawah sumbu X. Kemudian dari sumbu Y 2 satuan di kiri sumbu Y ini ya. Kemudian titik R. Titik R adalah ini. Terhadap sumbu X atau dari sumbu X dia 3 satuan di bawah sumbu X, di bawah ya. Ini sumbu X-nya ini, di bawah sumbu X berarti ini 3. 1 2 3. 3 satuan di bawah sumbu X dan dari sumbu Y-nya itu ini jaraknya. 4 satuan di kanan sumbu Y. 4 satuan di kanan sumbu Y. Kemudian titik S. Titik S itu di atas. Jarak terhadap sumbu X. Sumbu X itu ini berarti 3 satuan di atas sumbu X ya.
terhadap sumbu Y 2 satuan di kanan sumbu Y. 2 satuan di kanan sumbu Y. Kemudian tentukan koordinat titik S dan titik Q. Nah, koordinat titik S itu ini ya. Menentukan titik koordinat, ingat titik koordinat itu ditentukan oleh X dan Y. Berarti koordinat titik S adalah X-nya 2, berarti 2. Y-nya 3, berarti 2,3. Itu ya. Kemudian titik Q, koordinat titik Q itu ini X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah min 1. Ya, berarti titik Q adalah min 2, min 1. Oke, nomor 5 selesai. Kemudian nomor 6. Pada denah perkemahan berikut, nah ini sudah kita bahas, sudah ada ya. Di sini banyak tempat. Koordinat perumahan terhadap pos utama. Perumahan itu ini ya, ini perumahan, ini pos utama. Maka terhadap pos utama, maka pensilnya kita mulai di pos utama. Pensilnya di sini. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Ke kanan itu 6 ya, 6. Lalu kemana lagi? Ke atas. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 5. Ke kanan itu positif dan ke atas juga positif. Maka perubahan itu adalah 6,5 ya. 6,5 koordinatnya. Karena yang ditanyakan titik koordinatnya, ini koordinatnya. Dari pos utama, ya. Kemudian yang B, pasar terhadap hutan. Berarti pasar mana? Pasar itu pasar ini ya. Pasar terhadap hutan. Berarti pensilnya ada di hutan. Ini ya. Berarti arahnya ini ya, kita tulis di sini karena bukan dari titik pangkal koordinat. Berarti dari hutan. Terhadap hutan berarti pensilnya ada di hutan. Kita arahkan ke pasar ini. Kita hitung kemari ya. Nah, sampai sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ke kanan, 12 ke kanan itu berarti positif ya. Kemudian sampai sini ke bawah karena pasar adanya di bawahnya. 1, 2, 2 ke bawah berarti min 2. Berarti koordinat pasar terhadap hutan adalah 12, min 2. Kemudian koordinat hutan terhadap tanah lapang. Hutan terhadap tanah lapang mana? Kita cari dulu tanah lapang. Nah ini, tanah lapang. Hutan terhadap tanah lapang. Berarti pensilnya ada di tanah lapang. Dari sini ya. Kita menuju hutan, arahnya pertama ke kiri atau ke kanan. Berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4. Karena ke kiri berarti min 4 ya. Kemudian dari kiri sini ke atas. Ke atas itu 2, 1, 2. Berarti ke atas itu positif ya, min 4,2. Kemudian nama tempat yang berada pada kuadran kedua. Nah, bidang koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran. Ini yang sebelah sini namanya kuadran pertama. Nah, ini sebelah sini namanya kuadran kedua ya. Yang ini namanya kuadran ketiga. Dan yang sebelah sini namanya kuadran keempat. Yang ditanyakan kuadran kedua. Berarti kuadran kedua itu yang ada di sini. Tinggal kita sebutkan saja ada apa di sini. Ada hutan, ada pos 2, ada tanah lapang, dan ada teka-teki tersembunyi. Jadi nama tempat yang berada di kuadran kedua adalah hutan, pos 2, tanah lapang, dan teka-teki. Nah, ini berarti nomor 6 selesai. Nomor 7 langsung saja. Suatu relasi dapat dinyatakan dengan berapa cara? Nah, yang sudah kita pelajari ada 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah ya. Yang kedua himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Ah, sudah. Berarti nomor 7 sudah selesai. Kemudian nomor 8 kita lihat di sini himpunan A 1, 2, 4 dan himpunan B 2, 3, 4. Buatlah diagram panah menyatakan relasi faktor dari. Berarti A-nya 1, 2, 4 ya. Kemudian ini A, kemudian B-nya 2, 3, 4. Nah, kita buat dulu seperti itu. Kemudian kita kasih titik, kita baca faktor dari 1 faktor dari 2 ya, kita baca 1 faktor juga dari 3 ya, 1 juga faktor dari 4.
Kemudian 2 juga faktor dari 2, kita hubungkan yang memenuhi syarat. 2 faktor dari 3, oh bukan, berarti nggak usah. 2 faktor dari 4, ya 2 faktor dari 4. Nah, kemudian 4 faktor dari 2, oh tidak. 4 bukan faktor dari 2. 4 faktor dari 3, bukan. 4 faktor dari 4, ya 4 faktor dari 4, ya. Ini yang faktor dari. Kemudian yang B lebih dari, ya, himpunan A ke himpunan B 1, 2, 4. Kemudian B-nya 2, 3, 4. Lebih dari, ya, 1 lebih dari 2, oh tidak, berarti nggak usah. 1 lebih dari 3, bukan, berarti nggak usah. 1 lebih dari 4, tidak. 2 lebih dari 2, tidak. 2 lebih dari 3, tidak. 2 lebih dari 4, tidak. 4 lebih dari 2, ya. Kalau 4 lebih dari 2, karena ini sekarang lebih dari, ya. 4 lebih dari 2, ya. 4 lebih dari 3, ya. 4 lebih dari 4, tidak. Berarti cuma ada 2 dia garis panah yang menyatakan lebih dari, ya. Nah, ini nanti yang C bisa buat sendiri. Kemudian nomor 9. Himpunan P 246, Q-nya 234, relasinya faktor dari. Yang ditanya himpunan pasangan berurutan. Kita buat diagram panahnya aja dulu, ya, supaya gampang. 2, 4, 6. Kemudian Q-nya 2, 3, 4. Relasinya faktor dari. 2 faktor dari 2, iya. 2 faktor dari 3, tidak. 2 faktor dari 4, iya. 4 faktor dari 2, tidak. 4 faktor dari 3, tidak. 4 faktor dari 4, iya. 6 faktor dari 2, tidak. 6 faktor dari 3, tidak. 6 faktor dari 4, tidak. Berarti ini diagram panahnya. Setelah diagram panah, baru kita buat himpunan pasangan berurutannya. Ya, ini himpunan pasangan berurutannya. Mungkin lebih mudah kelihatan berdasarkan diagram panahnya. Ini yang A, ini himpunan pasangan berurutannya, ini yang ditanya, ya. Kemudian yang B yaitu P-nya 246 dan Q-nya 234. Ini P, ini Q, ya. Relasinya kelipatan dari. 2 kelipatan dari 2, iya. 2 kelipatan dari 3, tidak. 2 kelipatan dari 4 juga tidak. 4 kelipatan dari 2, ya, 4 itu kelipatan dari 2, ya. 4 kelipatan dari 3, tidak. 4 kelipatan dari 4, iya. 6 kelipatan dari 2, iya. 6 adalah kelipatan dari 2. 6 kelipatan dari 3, iya. 6 kelipatan dari 4, tidak. Berarti himpunan pasangan berurutannya 2,2, kemudian 4,2, 4,4, kemudian 6,2, 6,3. Nah, ini himpunan pasangan berurutannya 1, 2, 3, 4. Ada 5 diagram panah, ya. Nah, yang C nanti buat sendiri. Nomor 10, ini hanya penjumlahan untuk mengetes kemampuan saja. Ini jumlahnya adalah 19, 19 dikurang 6. 19 dikurang 6 berarti 13. Kita jumlahkan yang positif dulu. Ini 15, ya. 15. Nah, ini yang negatifnya dikurang 10 berarti 5. Ini tadi ini 19 dikurang 6, ya. Ini 13. Ini yang positifnya 7 dengan 6 berarti 13. Yang negatifnya min 8 min 4 berarti min 12 berarti 1. Nah, ini yang positifnya 8 sama 6 berarti 14. Yang negatifnya min 7 min 4 berarti min 11. Jadi hasilnya 3. Nah, ini hasilnya. Kemudian nomor 11 ini sama, ya. Tentukan rumus suku ke N. Rumus suku ke N-nya langsung saja cara cepat. Ini ditambah 3 tambah 3 tambah 3. Berarti rumus suku ke N-nya adalah 3N. 3N. Nah, supaya menjadi 2, 3 maka dikurang 1. Ini rumus suku ke N-nya. Kemudian yang ditanya lagi suku ke 100. Berarti suku ke 100 itu U100, ya.
3 dikali 100 dikurang 1 atau 300 dikurang 1 berarti 299. Kemudian yang C, jumlah 15 suku pertama. Ini rumusnya seperti ini ya. Sudah kita pelajari sebelumnya. Ini rumusnya. Kalau ada rumusnya tulis saja rumusnya. Berarti S15 15 per 2. 2 A itu suku pertama berarti 2. N itu adalah yang ke-15 berarti 15 dikurang 1. B itu beda suku pertama dengan kedua atau 3 di sini ya, 3. Maka 15 per 2 4 ditambah 14 kali 3. 14 kali 3 berapa tuh? 4 tambah 42. Nah, 15 per 2 berarti 15 per 2 dikali 46. 46 dibagi 2 23 berarti 15 dikali 23. Ini 5 1 ini 11. Ini 3, ini 1 kali 2 berarti 345. 345 itu ya. Suku ke-15, jumlah 15 suku pertama adalah 345. Baik, untuk berikutnya nomor 12. Di sini bila titik A 3,4, B 1,2, C-nya 3,8, D-nya 7,2. Suruh digambar pada bidang koordinat. Berarti kita buat gambarnya. Untuk memudahkan ya kita sketsa bagaimana supaya gambar ini kelihatan bagus ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu X. Nah, ini kita lebih panjang. Ini sumbu Y ya. Kita buat 3,4 1 2 3 berarti X-nya 3, Y-nya 4 1 2 3 4. Nah, ini titik A. Titik B-nya min 1, min 2. Ini min 1, min 2 ada di bawahnya. Berarti ini titik B. Titik C-nya 3, min 8. Ini 3, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Berarti ada di sini C-nya. Kemudian D-nya 7, ini 3, 4, 5, 6, 7, min 2. Min 2 ada di sini. Berarti di sini nah, D-nya. Nah, sekarang kita gambar. Nah, ini gambarnya. Kita hubungkan A, B, C ya. Nah, gambar apa yang terjadi? Nah, setelah kita lihat, kita coba gambarkan diagonalnya. Ternyata diagonalnya membagi 2 sama panjang. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Kalau diagonalnya membagi 2 sama panjang, berarti gambar ini adalah belah ketupat ya, belah ketupat. Jangan keliru dengan layang-layang ya. Baik, yang kedua, yang nomor 13, kita lihat gambarnya. Ada sumbu X, sumbu Y, ada garis A sejajar dengan sumbu X, garis B juga, ini garis C, ini garis D, dan ini garis E. Pertanyaannya tuliskan garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X, maka garis yang sejajar dengan sumbu X adalah ini, garis A dan garis B. Jadi ini ada garis A dan garis B. Kemudian garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Sumbu Y itu ini ya, yang tegak lurus berarti yang siku-siku. Garis yang memotong sumbu sumbu Y siku-siku itu ini ya. Ini sudut siku-sikunya dan juga ini. Berarti yang memotong garis Y tegak lurus berarti ini garis A. Berarti garis A dan juga ini yaitu garis B. A dan B berarti siku-siku ya. Kemudian tulislah garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, garis yang memotong sumbu X ini garisnya ini ya. Dia memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y-nya di sini. Ini adalah garis D ya. Kemudian satu lagi. Jika himpunan A1 4 5 11 13 satu, suruh buat diagram panahnya ya. Kita buat diagram panahnya ini. A-nya 1, 4, 5, 11, 13. B-nya 2, 3, 6, 9, 11.
kita buat seperti ini supaya memudahkan. Relasinya 2 lebihnya dari. Nah, ini patokannya. 2 lebihnya dari. Sekarang kita tentukan. 1, 2 lebihnya dari berapa? Dari 2, oh tidak ada. Kemudian 1, 2 lebihnya dari yang lain, oh tidak ada. Kalau 4, 4, 2 lebihnya dari 2. Nah, ini 4 ada. Kalau ini tadi bukan ya. 4 ya. 4, 2 lebihnya dari 2. Kemudian 5, 2 lebihnya dari 3. Kemudian 11, 2 lebihnya dari 9. 13, 2 lebihnya dari 11. Maka ada 4 diagram panah. Ini jawaban yang A, diagram panah. Yang B, himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan, kita singkat aja. Ya, 4,2, kemudian 5,3, 11,9, 13,11. Nah, ini dibacanya 4, 2 lebihnya dari 2, 5, 2 lebihnya dari 3, 11, 2 lebihnya dari 9, 13, 2 lebihnya dari 11. Kemudian pertanyaan yang C, diagram kartesius. Kita buat lagi diagram kartesiusnya. Ini himpunan A, di situ ada 1, ada 4, ada 5, ada 11, ada 13. Himpunan B yang vertikal ada 2, ada 3, ada 6, ada 9, ada 11. Yang pertama pasangannya 4 berpasangan dengan 2, ini titiknya. Kemudian 5 dengan 3, nah ini titiknya. Kemudian 11 dengan 9, nah ini titiknya. Kemudian 13 dengan 11, ini 13, ini 11, nah ini titiknya. Inilah diagram kartesius yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari. Demikian pembahasan kita sekali ini tentang soal pembahasan tentang persiapan PTS. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin bersama AF Channel belajar untuk berbagi.